Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Maulida dari kelas B PGSD dengan NIM 12431111016. Nah, di sini saya akan membuat video UAS untuk mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Api Gandamana SPD MPD dan Bapak Anggini Pratama SPD MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjawab 8 pertanyaan. Saya masuk ke pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, pendidikan kewarganegaraan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang paham hak dan kewajiban, cinta tanah air, serta berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila dan konstitusi. Nah, adapun tugas dari pendidikan kewarganegaraan ini adalah untuk menanamkan nilai kebangsaan, membangun kesadaran hukum dan demokrasi, serta membentuk sikap warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Nah, dan yang terakhir adalah fungsi dari pendidikan kewarganegaraan ini. Nah, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki fungsi sebagai pembentukan karakter bangsa, penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan moral, dan peningkatan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah jelaskan nilai, norma, dan moral dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah nilai. Nilai dalam pendidikan kewarganegaraan adalah prinsip dasar yang dijadikan pedoman seperti keadilan, kebebasan, persatuan, dan kemanusiaan. Nah, nilai ini diambil dari Pancasila. Yang kedua adalah norma. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku warga negara baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan, norma itu membantu siswa memahami batas-batas dalam bertindak di masyarakat. Yang ketiga adalah moral. Moral dalam pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku baik yang sesuai dengan nilai dan norma. Dalam pendidikan kewarganegaraan, moral tanamkan agar siswa bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab serta menghargai hak-hak orang lain. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah jelaskan pengertian, tugas, dan fungsi dari warga negara. Nah, warga negara adalah orang yang secara hukum menjadi anggota dari suatu negara dan memiliki hak serta kewajiban yang diatur oleh negara tersebut. Adapun tugas dari warga negara meliputi yang pertama adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, yang kedua mematuhi hukum dan peraturan yang dibuat oleh negara tersebut, yang ketiga ialah membayar pajak, dan yang terakhir adalah ikut serta dalam pembangunan nasional. Adapun fungsi dari warga negara ini, yang pertama adalah sebagai subjek hukum yang ikut menentukan arah negaranya, yang kedua adalah sebagai pelaksana hak dan kewajiban, dan yang terakhir adalah sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan dan peraturan. Yang keempat adalah jelaskan hakikat dan fungsi dari Pancasila. Nah, hakikatnya Pancasila itu mencerminkan nilai-nilai luhur budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun fungsi dari Pancasila terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah sebagai dasar negara yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hukum. Yang kedua adalah pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak sehari-hari. Yang ketiga adalah ideologi nasional yang menjadi arah pemikiran dan tujuan bersama bangsa. Yang keempat adalah kepribadian bangsa yang menjadi ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Dan yang terakhir adalah sumber dari segala sumber. Ini sumber dari segala sumber yang menjadi dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, untuk pertanyaan kelima adalah jelaskan pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi. Nah, konstitusi adalah hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara yang mengatur hubungan antar negara dan warga negaranya. Nah, tujuan dari konstitusi ini ada 3. Yang pertama itu adalah menjamin hak dan kebebasan warga negara. Yang kedua, mengatur kekuasaan dan kewenangan lembaga negara. Yang ketiga dan yang terakhir adalah menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Adapun fungsi konstitusi terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sebagai hukum tertinggi yang menjadi acuan semua peraturan. Yang kedua adalah pengatur kekuasaan negara yang membatasi dan mengarahkan kekuasaan. Yang ketiga adalah perlindungan hak rakyat yang menjamin hak asasi kebebasan warga negara. Yang keempat adalah simbol persatuan yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam satu sistem hukum. Untuk pertanyaan keenam, yaitu jelaskan prinsip pokok HAM.
Nah, prinsip pokok HAM terbagi menjadi 5 prinsip. Yang pertama yaitu universal, yaitu yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, suku, ataupun negara. Yang kedua adalah tidak dapat dicabut, yaitu HAM melekat sejak lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapa saja. Yang ketiga, tidak dapat dibagi, yaitu semua hak saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Yang keempat, setara dan non-diskriminatif, yaitu semua orang memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Yang terakhir adalah mengandung tanggung jawab, yaitu dalam menggunakan HAM, seseorang itu juga harus menghormati hak orang lain. Untuk pertanyaan ketujuh yaitu, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, yang saya ketahui, sistem pemerintahan di Indonesia adalah Republik Demokrasi dengan sistem presidensial, yaitu di mana presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan dipilih langsung oleh rakyatnya. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan ini yaitu yang pertama adalah presiden tidak bisa diberhentikan oleh DPR kecuali lewat proses hukum. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah dalam negara ini. Dan yang ketiga, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui pemilu. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu, jelaskan 4 elemen pendidikan Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada 4 elemen pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama adalah Pancasila. Pancasila ini membahas Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, serta implementasinya dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengkaji Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dan sumber hukum tertinggi, termasuk memahami hak dan kewajiban warga negaranya. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, melestarikan nilai tradisi dan budaya, serta menghargai perbedaan identitas. Dan yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang membahas NKRI sebagai salah satu kesatuan utuh yang pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan perwujudan demokrasi Pancasila.